Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mulai bab baru di semester genap ya. Jadi insya Allah kalau nggak di setiap buku kan beda-beda. Kalau di buku kalian kalau nggak bab 7 itu bab 8 gitu, yaitu tentang tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin di antara kalian pernah ke tempat cucian mobil ya, entah itu menemani ibu kalian atau menemani bapak kalian. Nah, apabila di antara kalian pernah ke tempat cucian mobil, kalian akan menemukan sebuah alat yang mampu mengangkat mobil yang kita tahu mobil itu sangat berat banget ya. Nah, eee, mungkin di antara kalian tahu bagaimana prinsip kerja alat tersebut, sehingga alat tersebut itu bisa mengangkat mobil yang sangat berat. Nah, tahukah kamu, alat tersebut namanya itu pompa hidrolik. Nah, yang mana, pompa hidrolik tersebut itu memanfaatkan prinsip tekanan zat cair atau tekanan gas untuk mengangkat mobil. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan, bahas, mengenai tekanan zat, baik zat padat, zat cair, maupun zat gas dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Nah, mungkin, ketika musim hujan, beberapa di rumah kalian itu pernah melihat jalanan becek ya? Atau jalanan berlumpur karena, kena air hujan gitu. Sehingga kadang-kadang kita itu sulit untuk melintasi jalan tersebut. Nah, ketika kalian hendak ingin melewati jalan tersebut kira-kira, eee kalian bakalan milih sepatu yang mana? Apakah sepatu boot atau sepatu hak tinggi? Nah, untuk melewati jalanan berlumpur dengan mudah, sebaiknya kita menggunakan sepatu apa? Sepatu boot. Kenapa? Karena dengan menggunakan sepatu boot, kita akan mudah melewati jalanan berlumpur dan juga, sepatu bootnya itu nggak masuk ke dalam lumpur, lumpur yang terkena air. Kenapa? Coba kita perhatikan luas permukaan pada alas sepatu boot dan juga pada sepatu hak tinggi. Nah, apabila kita cermati, maka sepatu boot ini memiliki permukaan atau pijakan yang lebih luas daripada yang hak tinggi. Di mana sepatu yang memiliki permukaan atau pijakan yang lebih luas, dia itu tidak mudah terjebak masuk ke dalam lumpur tersebut. Nah, jadi semakin luas permukaannya, maka tekanannya semakin kecil. Beda halnya dengan, luas permukaannya yang lebih kecil atau yang lebih rendah, maka tekanannya itu akan lebih tinggi. Nah, fenomena tersebut itu juga terjadi pada kaki ayam dan juga kaki angsa. Nah, eee, kita tahu bahwa angsa itu biasanya, tempatnya itu di lumpur ya, sedangkan kalau ayam itu di tanah. Nah, kalau kita lihat lebih jeli lagi, kaki angsa itu lebih lebar, jadi dia itu ada selaputnya, sedangkan, kaki ayam itu enggak. Nah, itu untuk apa? Supaya dia itu mudah supaya kaki angsa itu mudah untuk, berjalan di atas lumpur, jadi seperti itu. Nah, di sini, eee, kan kita udah pernah belajar tentang gerak benda dan makhluk hidup, di mana, di sana kita juga mempelajari tentang gaya. Dan kita tahu bahwa gaya itu kan tarikan atau dorongan, di mana, gaya tersebut itu dapat mengubah bentuk, arah, dan juga kecepatan benda. Nah, sekarang di sini, eee, materi tekanan ini akan berhubungan dengan gaya dan juga luas permukaan benda.
Jadi, untuk lebih memahami lebih lanjut, kita akan melakukan percobaan, mungkin hanya didengar saja ya, percobaan, yaitu di sini ada plastisin atau tanah liat, untuk lebih mudahnya mungkin, ke plastisin ya, sama 2 uang logam, gitu. Jadi bisa pakai yang kuning, yang kuning atau yang perak, gitu ya. Jadi siapkan 2 uang logam dan 2 plastisin, kemudian, kalau yang A, dia itu diletakkan secara vertikal, tapi kalau yang B itu diletakkan secara horizontal. Kemudian kita dorong uang logam tersebut dengan kekuatan yang sama atau dengan gaya yang sama. Nah, eee, kemudian diambil lagi dan didorong dengan gaya yang berbeda, kemudian kita amati. Nah, yang diskusikan yang pertama, posisi uang logam manakah yang memiliki luas permukaan atau pijakan yang lebih kecil? Ketika ketika, 2 percobaan tadi, yang pertama kan didorong dengan gaya yang sama, yang kedua itu didorong dengan, gaya yang berbeda. Kemudian yang kedua, ketika kita mendorong kedua uang logam dengan posisi horizontal dan vertikal dengan besarnya sama, maka, posisi uang logam manakah yang apa ya, yang bekasnya itu lebih dalam gitu dan kenapa hal tersebut bisa terjadi gitu. Kemudian yang ketiga, ketika kita memberikan gaya yang berbeda, eee, posisi uang logam manakah yang memiliki bekas yang lebih dalam dan alasannya itu kenapa? Dan yang keempat, bekas pada plastisin yang dalam berarti plastisin tersebut itu mendapat tekanan yang lebih besar. Nah, dari kedua perlakuan yang kita lakukan, manakah yang mampu menghasilkan tekanan yang lebih besar gitu ya. Nah, yang pasti besar, ketika besar yang oke, yang jawaban yang pertama, posisi uang logam yang memiliki luas permukaan yang lebih kecil, itu adalah uang logam yang vertikal. Nah, sedangkan yang horizontal luas permukaannya, lebih besar. Nah, yang kedua ketika kita memberi dorongan atau gaya yang sama, yang memiliki bekas paling dalam adalah yang vertikal. Karena apa? Karena uang logam yang vertikal itu, memiliki luas permukaan yang sempit atau yang kecil sehingga, bekas dorongannya itu menjadi lebih dalam. Nah, peristiwa ini berkaitan dengan tekanan, bahwa tekanan ini, berhubungan dengan luas permukaan, di mana semakin kecil luas permukaannya, maka tekanan yang dihasilkan dengan gaya yang sama ya, itu akan semakin besar. Berbeda halnya ketika luas permukaannya besar, maka tekanan yang dihasilkan dia akan kecil gitu, berkebalikan gitu. Kemudian apabila kita mendorong dengan, dorongan atau gaya yang berbeda, yang memiliki bekas lebih dalam adalah yang mana? Yang vertikal ya? Karena apa? Jadi, semakin besar gayanya, maka tekanan yang dihasilkan itu semakin besar pula. Jadi, yang ketiga ini yang kedua ini percobaannya itu ketika diberikan gaya yang berbeda pada satu variabel, pada satu, uang logam saja. Misalnya kita, mencoba di uang logam vertikal, jadi diberikan gaya yang berbeda. Misalnya yang pertama itu gayanya besar, kemudian yang kedua itu gayanya kecil. Nah, karena luas permukaannya sama, semakin besar gayanya, maka tekanannya semakin besar pula, gitu. Paham sampai sini? Insya Allah ya. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya,
besarnya tekanan itu akan dipengaruhi oleh gaya atau dorongan yang diberikan. Kemudian, juga dipengaruhi oleh luas permukaan, di mana semakin besar gayanya, maka tekanan yang dihasilkan semakin besar pula. Namun berbanding terbalik dengan luas permukaan, semakin besar luas permukaannya, maka tekanan yang dihasilkan akan semakin kecil. Kalau yang semakin kecil luas permukaannya, maka tekanan yang dihasilkan semakin besar. Jadi seperti itu. Nah, ini. Jadi kita masuk ke submateri tekanan zat padat. Nah, kan kita udah berhasil menghasilkan rumus bahwa P itu sama dengan F per A. Di mana tekanan ini berbanding lurus dengan gaya, namun berbanding terbalik dengan luas permukaan, di mana seperti yang tadi yang kita lakukan, bahwa semakin besar gayanya, maka tekanannya semakin besar juga, tapi sebaliknya semakin kecil luas permukaannya, maka semakin besar pula tekanannya. Jadi seperti itu. Nah, setelah kita mengetahui bahwa besar tekanan itu ternyata dipengaruhi oleh besarnya gaya dan juga luas, tentunya kita akan memilih di pertanyaan pertama, kita menggunakan sepatu boot atau sepatu hak tinggi. Setelah kita tahu ilmunya, maka kita bisa memilih sepatu boot. Karena apa? Karena sepatu boot memiliki luas permukaan yang besar, sehingga tekanan yang dihasilkan akan kecil, dan sepatu boot itu nggak membekas ke dalam gitu, nggak jenenge ya iku nggak terjebak, jadi nggak terjebak di lumpur gitu. Kalau misalnya kita pakai sepatu hak tinggi, bisa-bisa ujung-ujung kita nyeker. Soalnya sepatu hak tingginya itu ya wes kejebak ke lumpur, dan kadang-kadang kan kalau lumpur itu kan sulit banget buat kalau sandal atau sepatu hak tinggi itu udah masuk ke lumpur gitu kan, kayak udah sulit banget buat diangkat, buat diambil gitu maksudnya. Oke, lanjut. Jadi ini ya, satuannya tekanan itu Newton per meter persegi. Newton sendiri itu kan satuan dari gaya. Nah, sedangkan meter persegi itu merupakan satuan dari luas permukaan, atau Newton per meter persegi itu sama dengan Pascal gitu. Kemudian di sini ada tekanan zat cair. Kita tahu bahwa Indonesia ini dijuluki oleh negara yang memiliki laut yang banyak gitu ya. Jadi lautannya itu lebih luas gitu. Sehingga penduduk di Indonesia itu kan kalau nggak petani ya ini apa sih namanya, nelayan gitu. Jadi nggak hanya tanahnya yang subur aja, tapi apa sih? Ya itulah pokoknya. Kan makanya yang kemarin pernah dengar nggak isu menteri apa ya, kelautan sampai korupsi uang lobster ya, karena itu benih lobster ya kalau nggak salah. Karena saking kayanya Indonesia, jadinya ya bisa-bisa kalau nggak imannya nggak kuat ya serakah gitu, bisa ngambil uang harusnya untuk masyarakat tapi diambil sendiri gitu ya. Oke, selanjutnya ini untuk memahami tekanan pada zat cair, kita melakukan percobaan pesawat Hartel. Jadi percobaannya seperti ini, itu sudah di set seperti ini ya. Jadi biasanya di sini itu ada pipa, kemudian ada selang, atau biasanya itu pakai pakai jarum, biasanya pakai jarum.
Jadi awalnya tuh, airnya itu ukurannya sama kanan dan kiri, itu yang pipa U-nya, itu kan airnya udah sama. Kemudian ketika dicelupkan, maka dia nanti akan berbeda, gitu. Jadi mungkin, Ibu akan membacakan teknisnya, apakah perlu dibacakan teknisnya ya? Jadi misalnya kita yang mana ya? Misalnya kedalamannya itu diukur ada 5 cm, 10, 15, dan lain sebagainya. Terus kita diukur ketika kedalamannya 5 cm di salah satu pipanya itu, kemudian balonnya itu dicelupkan. Jadi di sini tuh anunya minyak tuh, Rek, corongnya minyak, kemudian dibungkus sama balon sehingga bolongan corongnya minyak itu dibungkus oleh balon. Ketika dicelupkan corongnya itu, maka nanti air yang di pipa kan awalnya sejajar. Kemudian kalau misalnya di sini corongnya ya, di sini corongnya, kalau misalnya di sini 5, jadi misalnya di sini tingginya 5 cm, kalau dicelupkan corongnya bakal naik berapa. Terus kalau misalnya ini 10 cm, kalau corongnya dimasukkan itu bakal naik berapa. Jadi seperti itu percobaannya. Nah, itu percobaannya antara air sama minyak. Jadi isinya, fluidanya itu air dan minyak. Gitu. Jadi kayak kita pengen tahu ketinggian air sama minyak itu gimana. Gitu di percobaan itu. Gitu. Nah, jadi di sini ada beberapa pertanyaan. Menurutmu manakah yang lebih besar antara massa jenis air atau massa jenis minyak goreng? Jawabannya, massa jenis air itu dia itu lebih besar daripada massa jenis minyak goreng. Karena apa? Kalian pernah nggak percobaan naruh air, kemudian naruh minyak, di mana minyaknya itu pasti ada di atas. Kan kita tahu minyak dan air itu nggak pernah bercampur. Makanya kalau misalnya kita mau membersihkan tempat yang berminyak itu harus menggunakan sabun supaya dia itu bisa mengikat minyaknya, kayak supaya bersih gitu. Nah, dari sana bisa kita simpulkan bahwa massa minyak, massa benda yang lebih kecil dia itu pasti ada di atas. Jadi dia itu mengapung ke atas. Nah, yang bawah dia itu massa jenisnya lebih besar. Nah, maka kita ini bisa dapat kita jawab bahwa massa air ini lebih besar daripada massa minyak. Kemudian ada selisih ketinggian air pada pipa U kalau dimasukkan lebih dalam pada gelas kimia. Nah, hasilnya dari percobaan ini, kalau misalnya kita memasukkan lebih dalam di gelas kimia, maka semakin dalam juga selisihnya, semakin besar juga selisihnya gitu. Jadi kalau misalnya hanya di permukaan saja itu kan belum ya, selisihnya dikit. Semakin ke tengah agak banyak, semakin lebih dalam lagi itu lebih banyak naik airnya. Jadi kalau misalnya ini belum dimasukin. Habis itu ketika dimasukin sedikit dia akan naik dikit, semakin ke tengah naik lagi, semakin ke dalam naik lagi gitu. Nah, kemudian penyebab selisih ketinggian itu kan ada tekanan dari cairan air dan minyak yang diteruskan melalui corong dan selang. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi gitu. Nah, faktornya apa saja? Faktornya salah satunya ada massa jenis airnya dan kedalaman benda. Jadi air dan minyak ketika kedalamannya sama, kedalaman corongnya sama, yang mengubah atau yang mengubah selisihnya lebih tinggi itu adalah yang air, karena air itu memiliki massa jenis yang lebih tinggi. Paham nggak sih maksud Ibu? Begitu dah. Terus kesimpulannya apa?
Kesimpulannya, tekanan pada zat cair ini dipengaruhi oleh massa jenis zat cair dan juga kedalaman benda. Jadi seperti itu. Ini ya. Nah, jadi di sini kita udah melakukan percobaan tekanan hidrostatis menggunakan pesawat Hartel. Nah, jadi ini. Ketika kedalamannya 5 cm, selisih airnya berapa, selisih minyaknya berapa, kalau 10 berapa, 15 dan seterusnya gitu ya. Nah, pada materi sebelumnya kita tahu bahwa P itu sama dengan F per A. Nah, kalau misalnya di dalam zat cair, yang F-nya ini diganti sama W atau berat zat cair yang berada di atas benda, sehingga P sama dengan W per A. Nah, karena kita tahu berat benda itu kan rumusnya M kali G tuh. Nah, sedangkan masih ingat rumus massa jenis di kelas 1 ya mungkin ya. Rumus massa jenis kan Rho sama dengan M per V. Nah, karena kita cari M, maka M sama dengan Rho dikali V. Nah, sehingga apabila kita substitusikan, kalau kita cari oh iya, V sendiri itu kan V volume itu kan sama dengan luas alas dikali tinggi. Nah, kalau misalnya kita masukin W-nya M berarti M ini sama dengan Rho dikali H kali A. Itu M. Terus jangan lupa dikali G-nya. Paham nggak? Jadi W ini kan sama dengan M kali G. Nah, karena M itu sama dengan Rho kali V dan V sendiri itu H kali A, kedalaman dikali luas permukaan, maka M kali G-nya ini bisa kita ganti Rho HA dikali G. Gitu ya. Atau kalau misalnya pengen kita urutkan Rho GH kali A. Per A jangan lupa. Karena A-nya atas sama A bawah itu sama, maka A-nya dicoret. Jadi sehingga P-nya atau tekanan hidrostatisnya itu menjadi Rho kali G kali H. Gitu ya. Untuk satuannya itu sudah Ibu cantumkan, kalau tekanan itu N per meter persegi atau Pascal. Kemudian kalau massa benda itu kilogram, massa jenis zat cair itu kilogram per meter kubik, percepatan gravitasinya itu meter per sekon kuadrat, dan juga kedalaman atau tinggi zat cairnya itu meter, dan volumenya meter kubik. Nah, kalau di percobaan tadi itu kan bentuknya senti, nah itu bisa dijadikan meter, atau kalau misalnya di sana mintanya senti, ya senti gitu. Jadi seperti itu. Nah, apa sih biasanya kebanyakan anak-anak itu bertanya, apa sih manfaat kita belajar ini untuk apa? Nah, kayak pertanyaan itu sering mungkin di antara kalian kadang-kadang, emang bergunakah ilmu yang kita pelajari gitu? Jadi tanpa kalian sadari ilmu ini itu sangat bermanfaat dan biasanya ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya apa? Contohnya seperti struktur bangunan dalam penampungan air. Jadi dia itu menggunakan prinsip tekanan hidrostatis. Kemudian contohnya pada pembangunan bendungan untuk pembangkit listrik tenaga air gitu. Selain PLTA ada juga kapal selam yang juga memperhatikan tekanan hidrostatis air laut, di mana kapal tersebut mampu menyelam ke dasar laut hingga kedalaman ratusan meter tanpa mengalami kebocoran ataupun kerusakan akibat tekanan hidrostatis gitu. Nah, apakah kalian tahu bahwa manusia ini hanya bisa menyelam sampai kedalaman kurang lebih 20 meter? Nah, jadi alasannya karena paru-paru manusia itu tidak dapat menahan tekanan yang besar. Nah, biasanya kalau misalnya kita menyelam,
kadang-kadang telinga kita sakit. Nah, itu karena tekanan di dalam telinga dan di luar atau di lingkungan atau di air itu berbeda, makanya menyebabkan telinga kita sakit, seperti itu. Oke, lanjut ke hukum Archimedes. Nah, jadi mungkin di sini kalian pernah nonton film atau pernah melihat secara langsung ya kapal selam. Nah, pada materi sebelumnya kita telah mengetahui bahwa dalam merancang kapal selam harus mempertimbangkan tekanan hidrostatis air lautnya. Nah, kenapa? Karena karena dalam merancang struktur dan pemilihan bahan untuk membuat kapal selam itu harus dipertimbangkan sehingga harus memperhatikan tekanan hidrostatisnya gitu. Nah, salah satu bahan yang tahan terhadap tekanan hidrostatis air laut yang sangat besar adalah baja. Nah, kita tahu bahwa baja ini merupakan logam yang terbuat dari campuran besi dan karbon. Nah, sehingga baja ini memiliki massa jenis yang lebih besar daripada massa jenis air laut. Nah, ketika kita pikirkan, kenapa sih kapal selam ini bisa tidak tenggelam, padahal massa jenisnya ini lebih besar daripada massa jenis air laut, gitu. Nah, kita tahu bahwa air dan minyak seperti yang Ibu katakan tadi, air dan minyak karena air di sini massa jenisnya lebih besar daripada massa jenis minyak, maka minyaknya ini yang mengapung ke atas. Nah, sama halnya baja dan air laut. Baja ini memiliki massa jenis yang lebih besar daripada air laut. Tapi kenapa kapal selam itu tidak tenggelam, gitu ya? Oke, jadi di sini kita melakukan percobaan yang namanya percobaan hukum Archimedes pada gelas berpancur. Jadi kita menyiapkan satu gelas berpancur, yang satunya itu tabung reaksi, kemudian ada neraca pegas, dan kemudian ada beban. Nah, sebelumnya kita isi dulu airnya sampai sebelum pancuran dari gelas berpancur, sampai tidak menetes gitu ya. Nah, kemudian kita timbang beban di udara itu berapa, kemudian kita catat menggunakan neraca pegas yang tadi, kemudian kita catat, kemudian kita masukin beban dan neraca pegasnya. Neraca pegasnya nggak dimasukin ke dalam air ya, maksudnya bebannya yang dimasukin ke dalam air sampai air tersebut tumpah gitu ya. Nah, kemudian kita ukur berapa massa benda di dalam air, massa beban di dalam air gitu, menggunakan neraca pegas yang kita pegang gitu ya. Kemudian dicatat, dan kita juga mengukur gelas kimia atau air yang tumpah di gelas kimia gitu. Jadi kemudian kita ukur dengan berat beban di udara itu berbeda, yang pertama, kedua, ketiga, empat, sampai percobaan keempat gitu. Kemudian apa yang kita simpulkan? Jadi di sini ada berat beban di udara, kemudian ada berat beban di air, kemudian ada gaya apung yang merupakan W beban di udara, berat beban di udara dikurangi berat beban di air, kemudian berat air yang dipindahkan atau yang tumpah ya, gitu. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa berat beban di udara itu lebih besar daripada berat beban di air gitu. Loh, kok bisa Bu? Apakah beban di air itu berkurang gitu? Terus misalnya kalian pernah nggak sih menggendong teman kalian atau menggendong adik kalian atau menggendong kakak kalian di kolam renang atau di air laut? Kalau misalnya kita gendong di udara, maksudnya belum jebur ke air laut atau kolam, itu kayak beratnya
berat banget rasanya kalau mau gendong terus-terusan itu kayak pegel, kayak capek. Tapi kalau misalnya ketika kita mendorongnya di kolam atau di air laut, itu kok rasanya ya kuat-kuat aja kalau walaupun dorongnya lebih lama daripada gendong di udara, maksud maksud Ibu seperti itu. Nah ini, akan berkaitan dengan hukum Archimedes. Kemudian, eee, kesimpulan yang kedua, ternyata berat air yang dipindahkan itu sama dengan berat beban di air, gitu. Kesimpulan dari percobaan ini. Nah ini ya, jadi, setelah kita melakukan percobaan hukum Archimedes ini, kita dapat ketahui bahwa, ketika kita memasukkan benda di dalam air, nah bukan berarti masa beban di air itu, ada masa beban di air itu sebagian hilang, itu bukan bukan alasannya bukan karena itu, tapi karena ada gaya apung, gitu ya. Jadi ketika kita menaruh beban di air, itu ada gaya apung atau gaya dorong ke atas gitu, yang arahnya itu berlawanan dengan arah berat benda. Jadi ini ya bisa kalian lihat di gambarnya, di mana, gaya berat kan arahnya ke bawah, sedangkan gaya apung itu arahnya ke atas. Nah, resultan gayanya berarti gaya berat dikurangi gaya apung, gitu. Jadi seperti itu. Nah, jadi fenomena 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 ini itu dipelajari oleh Archimedes yang kemudian dinyatakan sebagai hukum Archimedes yang menyatakan bahwa apabila benda itu dicelupkan ke dalam zat cair, maka benda itu akan mendapat gaya dorong ke atas yang hasilnya itu sama besar dengan berat zat cair yang didesak oleh benda tersebut. Jadi ini, sebelumnya apa sih? Jadi ini ada cerita singkat tentang Archimedes. Jadi Archimedes ini merupakan, seorang kebangsaan Yunani yang terkenal sebagai ahli matematika, astronomi, filsafat, fisika, dan juga, insinyur. Nah, karena terkenal kehebatannya, maka suatu hari, Raja Hireon II itu, meminta si Archimedes itu untuk membuktikan mahkota rajanya itu apakah benar-benar dari emas murni atau palsu gitu. Nah, Archimedes ini merasa kesulitan gitu untuk menentukan masa jenis mahkota tersebut karena dia itu nggak bisa menghitung volume mahkota. Nah, hingga pada akhirnya ketika Archimedes menyemburkan dirinya ke bak mandi, si Archimedes ini mengamati adanya air yang tumpah dari bak mandi gitu. Nah, seketika itu Archimedes itu berteriak "Eureka, Eureka!" Dan, beliau itu menyadari bahwa volume air yang tumpah itu sama dengan atau sama besarnya dengan volume tubuh yang mendesak air keluar dari bak mandi gitu. Nah, dari temuan tersebut maka Archimedes itu dapat membuktikan bahwa ternyata mahkota si Raja Herion II ini tidak berasal dari emas murni melainkan dicampur dengan perak sehingga, pembuat mahkota raja itu dihukum mati oleh sang raja, jadi seperti itu. Nah, kemudian menurut Archimedes, benda menjadi lebih ringan apabila diukur di dalam air daripada di udara. Karena apa? Karena di dalam air benda tersebut, memiliki gaya ke atas, Fa itu, gaya apung itu. Nah, jadi ketika di udara, benda itu memiliki berat mendekati yang sesungguhnya. Nah, karena berat zat cair yang didesak atau dipindahkan itu tadi WCP. WCP ini kan, eee, berat benda yang dipindahkan, sama dengan masanya dikali G. Dan kita tahu M ini itu kan Rho kali V yang tadi, rumusnya massa jenis Rho sama dengan M per V. Kalau misalnya kita mencari M, maka M sama dengan Rho kali V. Nah, sehingga berat air yang didesak oleh benda adalah W sama dengan, eee, Rho-nya dimasukin, G-nya tetap, VCP-nya dimasukin gitu. Berarti menurut hukum Archimedes, besar gaya ke atas adalah
Fa sama dengan rho GV gitu ya. Rho zat cair, G percepatan gravitasi, kemudian yang VCP ini volume zat cair yang dipindahkan. Jadi seperti itu. Kemudian aplikasi hukum Archimedes ya. Jadi Archimedes ini lumayan lebih banyak materinya gitu. Nah, apa sih apa kalau kalian masih menanyakan apa gunanya hukum Archimedes ini? Jadi hukum Archimedes ini sebagai landasan atau sebagai dasar dalam pembuatan kapal laut atau kapal selam, di mana suatu benda dapat dikatakan terapung atau tenggelam itu bergantung apanya? Bergantung besarnya gaya berat W dan gaya apung. Nah, jika gaya apung maksimum lebih besar daripada gaya berat, maka benda akan terapung. Gitu ya. Jadi kalau misalnya gaya apungnya itu lebih besar daripada gaya beratnya, maka benda tersebut akan terapung. Nah, sebaliknya, apabila gaya apung maksimumnya itu lebih kecil daripada gaya berat, maka kalau misalnya lebih berat gaya beratnya, maka dia akan tenggelam. Tapi kalau misalnya gaya apungnya itu sama dengan gaya beratnya, maka dia akan melayang atau di tengah-tengah. Jadi kalau misalnya gaya apungnya itu lebih berat daripada gaya beratnya, maka dia akan terapung, maka dia akan di atas. Tapi kalau misalnya gaya apungnya itu sama dengan gaya beratnya, maka dia akan di tengah. Kemudian kalau misalnya gaya apungnya itu lebih kecil daripada gaya beratnya, maka dia akan tenggelam gitu. Nah, gaya apung maksimum itu apa? Gaya apung maksimum itu maksudnya gaya apung apabila seluruh benda itu di bawah permukaan zat cair. Maksudnya dia itu nggak setengah-setengah bendanya gitu. Misalnya itu jadi seluruh permukaan benda ini benar-benar tertutup air. Jadi sekelilingnya itu udah air. Nggak bisa kalau 3/4-nya di air tapi 1/4-nya di udara. Itu berarti gaya apungnya nggak maksimum gitu. Nah, hampir semua logam memiliki massa jenis atau kerapatan yang lebih besar daripada air. Tentunya kita berpikir harusnya kapal laut itu yang terbuat dari logam itu akan tenggelam gitu. Kenapa kok nggak tenggelam gitu? Jadi kapal laut itu dapat terapung itu dikarenakan ketika diletakkan secara tegak di lautan, maka kapal laut itu dapat memindahkan air laut dalam jumlah yang cukup besar sehingga kapal laut itu dapat melayang atau melayang ke atas yang sama dengan berat kapal laut. Maksudnya gini, jadi di bawah kapal laut itu ada lambung. Nah, lambungnya itu berisi udara. Kalau misalnya dia itu pengen melayang dan berisi air apabila dia itu pengen tenggelam. Jadi seperti itu. Kalau kapal selam gimana? Nah, kalau kapal selam kebalik ya. Kalau yang tadi yang dimaksud Ibu itu yang kapal selam. Jadi kalau misalnya kapal selam itu pengen ke atas, dia itu lambungnya di bawahnya itu mana ya? Ini udara yang tertekan masuk gitu. Kalau pengen melayang airnya dikeluarin. Tapi kalau misalnya dia itu pengen tenggelam, airnya dimasukin. Nah, kalau misalnya kapal biasa, dia itu dia itu nggak keisi air, jadi dia itu lambungnya itu isinya udara aja. Jadi seperti itu. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya kalian bisa searching di Google. Kemudian ini hukum Pascal yang tadi ya, yang kenapa kok pompa hidrolik ini bisa mengangkat mobil yang berat banget gitu. Nah, untuk memahami materi hukum Pascal, kita melakukan percobaan terlebih dahulu. Ini ya. Jadi percobaannya itu biasanya suntikan. Jadi ada suntikan kecil sama suntikan besar yang kemudian di sini itu biasanya ada triplek, terus ada selang yang menghubungkan satu sama yang lain. Terus ketika kita mendorong yang kecil
maka yang suntikan besar itu akan terangkat ke atas gitu. Nah, ini prinsipnya itu sama dengan pompa hidrolik gitu. Di mana tekanan di dalam zat cair itu akan sama. Jadi gini, ketika kita mendorong suntikan yang kecil, maka suntikan yang besar itu otomatis akan terangkat. Nah, ketika kita mendorong suntikan yang besar, itu memerlukan gaya yang lebih besar untuk mendorong suntikan yang kecil. Jadi, kalau misalnya ada pertanyaan bagaimanakah dorongan gaya yang kita berikan ketika beban diletakkan pada pengisap besar dan ketika beban diletakkan pada pengisap kecil, dan manakah yang memerlukan dorongan yang lebih mudah, kenapa gitu. Jadi jadi ini namanya pompa hidrolik ya, percobaan Pascal pompa hidrolik gitu. Nah, dorongan atau gaya itu lebih ringan pada alat suntik yang berdiameter kecil. Karena apa? Karena gaya yang sedikit pada pipa berdiameter kecil akan dapat menghasilkan gaya yang besar pada pipa yang berdiameter besar. Jadi ketika kita menyuntik pakai jarum suntik yang kecil, maka pipa besar akan terangkat gitu. Nah, di sini bisa dirumuskan yang tadi bahwa gaya itu mempengaruhi besar tekanan. Nah, di mana gaya yang besarnya sama apabila diberikan pada benda yang memiliki luas permukaan yang kecil, maka dia itu yang benda luas permukaan kecil itu akan menghasilkan tekanan yang lebih besar dibandingkan apabila kita memberikan pada benda yang luas permukaannya lebih besar gitu. Jadi rumusnya masih tetap pakai yang tadi, P sama dengan F kali A. Nah, kita lihat di model dongkrak hidrolik ini, jadi di sini ada P kita tahu rumus umum ini, tekanan itu kan P sama dengan F kali A. Nah, berarti kita hitung tekanan di luas permukaan 1, yaitu P sama dengan F1 per A1, karena F1 A1-nya berbeda ya, di tekanan 1 dan di tekanan 2. Kemudian untuk di tekanan 2 berarti P sama dengan F2 per A2. Nah, dari percobaan ini dapat kita simpulkan bahwa tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan besar yang sama. Jadi, tekanan pada zat cair dalam suatu ruangan tertutup itu akan diteruskan ke segala arah dengan besarnya sama. Jadi, tekanan di dalam suntik yang kecil itu sama dengan tekanan di suntik yang besar. Oleh karena itu rumusnya P1 sama dengan P2 karena tekanan di yang benda satu sama tekanan yang di gaya kedua itu sama. Jadi bisa dituliskan lagi F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Gitu ya. Jadi di sini ada siapa sih Pascal itu? Pascal itu merupakan nama penemu hukum Pascal yang namanya Blaise Pascal. Jadi dia itu merupakan seorang ahli matematika dan geometri yang juga mendalami ilmu filsafat dan agama. Nah, walaupun ternyata Pascal ini tidak menempuh pendidikan yang resmi pada usia 12 tahun, tapi Pascal berhasil menciptakan mesin penghitung yang membantu pekerjaan ayahnya sebagai petugas penarik pajak. Nah, dan juga sepanjang hidupnya banyak penemuan yang ia sudah publikasikan terutama pada bidang matematika. Nah, selain itu ternyata Pascal ini juga banyak melahirkan karya-karya dalam bidang fisika khususnya di bidang hidrodinamika dan hidrostatika yang salah satunya adalah hukum Pascal gitu ya. Jadi
walaupun beliau itu nggak apa, pendidikannya nggak formal gitu, nggak seperti kita gitu, tapi dia tetap tetap berhasil, tetap menghasilkan sebuah karya gitu. Jadi seharusnya kita, malu, kita punya fasilitas banyak, kita difasilitasi lebih banyak, tapi kita, nggak berpengaruh apa-apa, atau kita masih belum menghasilkan karya apa-apa gitu. Gitu ya. Nah, selanjutnya ada, ya tadi itu kan tekanan zat cair. Nah, sekarang tekanan gas. Jadi, untuk mempelajari bahwa, eee, gas itu punya tekanan, kita, eee, kita melakukan percobaan. Mungkin di antara kalian itu pernah melakukan percobaan ini, di mana di sini ada gelas, kemudian kita tempelkan sebuah kertas, terus kemudian kita balik gitu, ternyata apa, kertas ini tidak air di dalam gelas ini tidak jatuh ke bawah gitu. Kemudian ada lagi ketika kita memanaskan labu Erlenmeyer, ya itu sudah, terus di atasnya kita beri balon, kemudian kita panaskan, lama-kelamaan balon tersebut akan mengembang. Beda hal terus kemudian ketika kita dinginkan ternyata, balon tersebut akan mengempis gitu ya. Nah, jadi, percobaan ini menunjukkan bahwa gas itu ternyata, memiliki tekanan. Nah, kenapa kok, kertas HVS ini dapat menahan air di dalam gelas? Nah, karena kertas HVS ini mendapatkan tekanan dari udara luar yang besarnya itu lebih besar daripada tekanan air di dalam gelas. Oleh karena itu, eee, kertas HVS ini bisa menahan air di dalam gelas gitu. Kemudian kalau di tabung Erlenmeyer itu, eee, yang dipanaskan itu kenapa kok bisa mengembang, karena, partikel gas dalam tabung ini menerima kalor dari, spiritus atau pemanas gitu ya. Akibatnya partikel gas di dalam tabung ini itu semakin cepat, kemudian terjadi pemuaian. Jadi ini berkaitan dengan pemuaian gas di kelas 7 dan terjadi pemuaian sehingga tekanannya itu menjadi lebih besar. Nah, eee, gitu. Jadi, karena tekanan di dalam tabung ini diteruskan sama besar menuju ke karet, ke balon karet, maksudnya menuju balon. Nah, tekanan di dalam balon ini, juga besar daripada tekanan di lingkungan sekitar. Jadi, tekanan di dalam tabung Erlenmeyer ini, yaitu sudah itu mendesak mendesak balon, akhirnya balon mengembang mengembang mengembang, karena di sini tekanannya stabil biasa aja, eee, lebih kecil daripada di di tabung itu, makanya balon itu bisa mengembang seperti itu. Kemudian, eee, ketika dia didinginkan, kenapa kok bisa mengempes? Karena kalor pada partikel gas di dalam tabung itu dirambatkan menuju air dingin, kemudian pergerakan partikel gas yang ketika dipanaskan itu cepat, kalau udah didinginkan itu semakin melambat. Nah, sehingga terjadi penyusutan atau pengempesan gitu. Penyusutan ini disebabkan karena tekanan gas di dalam tabung ini lebih rendah daripada tekanan di luar. Akibatnya balonnya ini, eee, mengempes gitu ya. Nah, ini contohnya itu prinsipnya itu dipakai pada, balon udara gitu ya, di mana kok bisa terbang gitu. Jadi balon udara ini bisa terbang karena massa jenis total dari balon udara itu lebih rendah daripada massa jenis udara di sekitarnya. Seperti halnya, eee
Yang mana tadi? Jadi ketika bara api dari pembakar memanaskan udara dalam balon, maka berat balon itu menjadi lebih kecil dari gaya ke atas sehingga balon akan bergerak ke atas. Jadi kita tahu bahwa ada catatan di sini udara panas itu lebih ringan daripada udara dingin. Jika ingin turun maka pemanas udara dalam balon itu dikurangi, maka lama-kelamaan suhu udara dalam balon menurun, kemudian gaya ke atas pada balon nanti akan sama dengan berat udara dingin yang dipindahkan oleh balon tersebut, sehingga sama seperti hukum Archimedes. Jadi penerapan dari hukum Archimedes seperti itu. Kemudian aplikasi konsep tekanan zat pada makhluk hidup. Jadi ada banyak hal ya aplikasinya, bisa pada tumbuhan, bisa pada manusia. Di mana misalnya itu pengangkutan air dan nutrisi pada tumbuhan. Dulu pernah kita pelajari, kenapa kok air di dalam akar itu bisa ada di batang, bisa ada di ujung batang, dan lain sebagainya. Nah, itu menggunakan prinsip tekanan juga. Jadi ini ya, pengangkutan air pada tumbuhan. Kan kita tahu ada jaringan-jaringan ya, kemarin itu. Ada jaringan floem ya, jaringan pengangkut silem sama floem. Kalau silem itu kan mengangkut air dari akar ke daun. Nah, kalau floem itu mengangkut hasil makanannya dari daun ke seluruh tumbuhan gitu. Jadi awalnya itu air itu diserap oleh rambut-rambut akar, kemudian air masuk ke sel epidermis melalui proses apa? Osmosis. Nah, kemudian selanjutnya air ini akan mengalir menuju korteks. Nah, dari korteks ini air kemudian akan melalui bagian endodermis dan perisikal. Nah, selanjutnya air masuk ke dalam jaringan silem yang berada di akar. Nah, setelah tiba di silem, maka air akan bergerak ke silem batang dan ke silem daun gitu. Nah, tumbuhan ini tidak mempunyai mekanisme pemompaan cairan seperti pada jantung manusia yang nanti akan kita bahas. Jadi, caranya dia dapat diangkut naik dari akar ke bagian tumbuhan yang lain itu karena adanya daya kapilaritas batang. Jadi sifat ini itu seperti yang terdapat pada pipa kapiler. Nah, pipa kapiler sendiri itu kan memiliki bentuk yang hampir sama, menyerupai sedotan. Nah, tetapi diameternya itu sangat amat kecil. Nah, apabila salah satu ujung pipa kapiler dimasukkan ke dalam air, maka air yang berada pada pipa tersebut akan lebih tinggi daripada air yang ada di sekitarnya gitu. Begitu pula pada batang tanaman, di mana air yang berada pada batang tanaman akan lebih tinggi dibanding air yang berada pada tanah gitu. Nah, maka daya kapilaritas batang ini dipengaruhi oleh adanya gaya kohesi dan adesi. Masih ingatkah? Jadi kohesi ini kan merupakan kecenderungan satu molekul untuk dapat berikatan dengan molekul lain yang sejenis. Jadi molekulnya sejenis. Nah, kalau adesi ini kecenderungan suatu molekul untuk dapat berikatan dengan molekul yang tidak sejenis gitu. Nah, melalui gaya adesi ini molekul air membentuk ikatan yang lemah dengan dinding pembuluh. Nah, melalui gaya kohesi ini akan terjadi ikatan antara satu molekul air dengan molekul air lainnya, yang mana hal ini juga dapat menyebabkan terjadi tarik-menarik antara molekul air yang satu dengan molekul air lainnya di sepanjang pembuluh silem. Nah, selain disebabkan oleh adanya gaya kohesi dan adesi, ternyata naiknya air ke dalam daun ini juga disebabkan oleh penggunaan air di bagian daun atau yang disebut dengan daya isap daun. Nah, air ini dimanfaatkan oleh tumbuhan dalam proses fotosintesis. Nah, pada daun, air juga mengalami penguapan. Penguapan air oleh daun itu disebut sebagai transpirasi. Penggunaan air oleh bagian daun akan menyebabkan terjadinya tarikan terhadap air yang berada pada bagian silem, sehingga air yang ada pada akar dapat naik ke daun. Jadi seperti itu proses
proses naiknya air dari akar menuju daun gitu. Kemudian ada pengangkutan nutrisi pada tumbuhan gitu. Nah, jadi selain air, nutrisi itu juga disebarkan atau diedarkan ke seluruh tubuh tumbuhan gitu. Berupa apa? Berupa gula dan juga asam amino gitu. Jadi pengangkutan hasil fotosintesis ini atau nutrisi ini dia itu terjadi pada pembuluh floem gitu ya. Jadi dari daun untuk ke seluruh tubuh itu dibantu oleh sirkulasi air yang mengalir melalui pembuluh xilem dan floem. Nah, itu bisa dilihat. Itu ada floem dan xilem di kanan kiri. Nah, kalau floem itu mengangkut gula dan asam amino. Gitu ya. Dari sel sumbur menuju sel penyimpanan. Kemudian ada tekanan darah manusia. Mungkin di antara kita pernah melihat atau pernah menggunakan tensi. Gitu ya. Jadi tekanan darah itu diukur dalam pembuluh nadi. Nadi yang besar yang biasanya dilakukan di tangan bagian lengan atas di sini ya. Nah, jadi tekanan darah yang normal itu biasanya antara 120/80. Nah, angka pertama 120 ini menunjukkan tekanan saat bilik berkontraksi dan darah terdorong keluar dari bilik jantung melalui pembuluh arteri, disebut sistol. Jadi yang pertama ini namanya sistol. Kemudian angka kedua yang 80 ini dia pasti lebih rendah daripada yang sistol. Dia itu merupakan hasil pengukuran tekanan saat bilik relaksasi dan darah masuk menuju bilik jantung tepat sebelum bilik-bilik ini berkontraksi lagi. Jadi angkanya ini disebut dengan diastol. Jadi yang pertama sistol, yang kedua diastol. Nah, ini kalian bisa bisa melihat ya, yaitu tekanan darah pada sistem peredaran darah. Nah, pada proses pengukuran tekanan darah, ternyata dia ini menggunakan prinsip hukum Pascal. Jadi kalian masih ingat kan pernyataan hukum Pascal? Jadi menurut Pascal, tekanan yang diberikan kepada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan tekanannya sama. Jadi di semua arah tekanannya itu sama gitu. Dan hasilnya dan kesimpulannya, tekanan darah yang berada pada bagian aorta akan sama dengan tekanan yang ada pada arteri atau pembuluh nadi di lengan atas atau bagian tubuh lainnya. Terus ada ini ya, tekanan gas pada proses pernafasan. Kita tahu ketika kita menghirup oksigen, terus ada pertukaran, terus dari oksigen CO2, dari oksigen menjadi karbon dioksida, kemudian kita keluarkan karbon dioksidanya. Jadi proses pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida itu terjadi secara difusi, yaitu proses perpindahan zat terlarut dari daerah yang memiliki konsentrasi dan tekanan parsial tinggi ke daerah konsentrasi dan tekanannya rendah gitu. Apa sih tekanan parsial itu? Jadi tekanan parsial ini merupakan tekanan yang diberikan oleh gas dalam campuran gas tersebut gitu. Nah, jadi tekanan parsial di sini itu tekanan oksigen dan karbon dioksida yang terlarut di dalam darah gitu. Nah, kalau misalnya tekanan parsial oksigen itu diberi simbol PO2, sedangkan kalau yang parsial CO2 POCO2. PCO2 maksudnya. Jadi kalian bisa baca sendiri ya. Kok bisa ini? Atau Ibu silakan cari bagaimana caranya ada tekanan gas gini ya. Jadi ketika darah masuk ke kapiler alveoli, CO2 yang terkandung dalam darah itu berdifusi menuju alveoli dan oksigen yang terkandung dalam udara di alveoli itu berdifusi ke dalam darah. Akibatnya
tekanan oksigen di dalam darah itu menjadi naik atau banyak mengandung oksigen dan PCO2 ini dalam darah itu menjadi turun sehingga sedikit mengandung karbon dioksida. Nah, kemudian darah itu tersebut selanjutnya menuju jantung. Jadi kalau udah menuju jantung itu oksigennya banyak gitu. Kemudian dipompa ke seluruh bagian tubuh. Nah, pada saat tiba di jaringan tubuh, maka oksigen dalam darah tersebut mengalami difusi menuju jaringan tubuh, di mana kandungan CO2 dalam jaringan tubuh itu lebih besar daripada kandungan CO2 dalam darah, sehingga CO2 dalam jaringan tubuh itu mengalami difusi ke dalam darah. Oke, belum ya. Ini sehingga oksigennya dilepaskan dan membawa CO2 dari jaringan tubuh, darah kembali menuju jantung dan dipompa lagi ke paru-paru dan CO2-nya itu dilepaskan gitu. Ya mungkin itu saja. Mungkin banyak kalau misalnya ada pertanyaan silakan tanya ke Ibu. Memang kalau kalau aplikasinya apalagi ditambah biologi itu kayak harus paham banget, harus mengerti banget, jadi harus banyak-banyak membaca, seperti itu. Terima kasih sudah melihat atau menonton video ini. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.